Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar persamaan diferensial. Nah, untuk persamaan diferensial ini adalah salah satu dari aplikasi turunan. Persamaan diferensial atau bisa juga disingkat dengan PD, ini adalah persamaan yang dimana di dalamnya ini terdapat sebuah fungsi dan juga turunannya. Nah, biasanya kan kita sering menjumpai sebuah fungsi, misalkan fungsi ini adalah 5x. Misalkan fungsinya adalah 5x sama dengan 5. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Nah, untuk persamaan diferensial ini di dalamnya ada sebuah fungsi, kemudian ada tambahan turunannya. Jadi misalkan di sini untuk persamaan diferensialnya berarti bentuknya misalkan 5x ditambah suatu turunannya, misalkan turunan fungsinya ini fungsi y misalkan terhadap variabel x, berarti di sini dy per dx sama dengan 5. Pada topik kali ini, karena ini adalah bentuk pengantar dari persamaan diferensial, jadi yang akan dibahas ini hanya persamaan diferensial orde 1 atau PD orde 1. Jadi untuk bahasan secara mendalam mengenai persamaan diferensial, ini nanti ada mata kuliah khususnya, yaitu mata kuliah persamaan diferensial. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya dari pembahasan pengantar persamaan diferensial ini. Misalkan ada contoh, carilah persamaan x, y dari kurva yang melalui titik 1,2 yang kemiringannya pada setiap titik kurva ini sama dengan 4 kali koordinat x-nya pada absisnya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya di sini yang harus kita ingat adalah di sini yaitu kemiringannya. Nah, kita harus ingat kemiringan ini kan sama dengan gradien gitu kan. Nah, biasanya untuk gradien ini ini kemiringan ini kan gradien. Nah, untuk gradien ini kan biasanya kita lambangkan dengan M. Nah, dari sini kita bisa tuliskan persamaannya berarti dy per dx ini sama dengan gradiennya atau M gitu. Dimana untuk gradiennya di sini atau kemiringannya ini sama dengan 4 kali koordinat x-nya. Berarti di sini M-nya atau gradiennya adalah 4x. Maka di sini bisa kita tuliskan dy per dx sama dengan 4x. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengelompokkan berdasarkan variabelnya. Berarti kalau dia memiliki variabel x, kita akan kelompokkan dengan x. Yang memiliki variabel y, kita kelompokkan dengan yang memiliki variabel y. Jadi di sini bisa kita kelompokkan menjadi bentuk dy sama dengan 4x dx. Untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial ini dibutuhkan inverse dari diferensial atau turunan, yaitu kita akan menggunakan anti turunan atau integral. Jadi di sini kita akan mengintegralkan kedua ruas. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini akan kita integralkan. Jadi di sini bisa kita tuliskan integral
dy ini sama dengan integral 4x dx. Kemudian sekarang kita operasikan atau kita integralkan kedua ruasnya. Kita mulai dulu dari ruas kiri. Di sini kita integralkan dulu integral dy ini. Di depan dy ini kan ada angka 1 sebetulnya, tapi kan tidak dituliskan. Jadi ini sama saja kita akan mengintegralkan 1 dy. Berarti integral dy ini adalah y ditambah C1. Kemudian kita integralkan untuk ruas kanannya. Di sini untuk integral 4x dx ini berarti 4/2 x pangkat 2 ditambah C2. Nah, sekarang ini yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Berarti yang ruas kiri ini, karena ini adalah yang paling sederhana, jadi kita tuliskan kembali. Kemudian kita sederhanakan yang ruas kanan ini menjadi 2x kuadrat ditambah C2. Kemudian di sini yang kita bisa kelompokkan adalah konstantanya. Jadi di sini y sama dengan 2x kuadrat ditambah C2 dikurangi C1. Jadi y-nya adalah 2x kuadrat ditambah, karena C2 ini adalah konstanta dan C1 juga konstanta yang nilainya tidak tetap. Jadi apabila kita operasikan maka akan menghasilkan suatu konstanta juga. Jadi di sini bisa kita tuliskan bentuknya, berarti C2 dikurangi C1 ini tetap konstanta. Nah, ini adalah merupakan penyelesaian umum. Jadi dalam persamaan diferensial ini adalah persamaan umumnya gitu. Nah, sekarang karena di soal di sini disebutkan bahwa persamaan x-y ini dari kurva ini melalui titik 1,2. Jadi di sini karena melalui titik 1,2, di sini kan melalui titik 1,2. Maka di sini kita substitusikan nilai x dan y-nya. Di sini kan berarti ini adalah titik x, 2 ini adalah titik y. Jadi di sini y sama dengan 2x kuadrat ditambah c, ini kan. Nah, sekarang kita akan mencari konstantanya ini berapa gitu. Jadi kita substitusikan titiknya, berarti di sini y ini kita ganti dengan 2, kemudian x-nya kita ganti dengan 1. Kemudian ini kita operasikan. Maka di sini didapatkan C-nya adalah 2 dikurangi 2 yaitu 0. Ini atau C-nya sama dengan 0. Ini adalah nilai konstanta yang kita peroleh. Jadi karena C-nya ini sama dengan 0, jadi di sini karena nilai konstantanya adalah 0, maka untuk persamaan x y-nya ini menjadi y sama dengan 2x kuadrat ditambah 0 gitu. Jadi konstantanya kita ganti dengan 0. Dari penyelesaian umum yang ini, nah kita substitusikan atau kita ganti c-nya dengan 0, karena setelah kita substitusikan titiknya didapat konstantanya 0, jadi kita ganti c-nya dengan 0. Jadi di sini didapatkan nilainya yaitu y sama dengan 2x kuadrat. Nah, ini merupakan penyelesaian khususnya. Sekarang kita masuk pada soal. Di sini misalkan ada soal kita diminta untuk mencari penyelesaian umum dan penyelesaian khususnya gitu.
Di sini kita tuliskan dulu untuk soalnya. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus untuk nilai-nilai. Misalkan yang pertama nilai-nilainya yaitu dy per dx, ini untuk yang nomor 1, dy per dx sama dengan x ditambah 3x kuadrat dibagi y kuadrat. Ini melalui titiknya x sama dengan 0 dan y sama dengan 6. Nah, di sini langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mengelompokkan dulu berdasarkan variabel yang sama gitu. Jadi kita akan mengelompokkan variabel x dengan x dan variabel y dengan y. Jadi di sini kita akan kelompokkan dulu. Berarti di sini kita misalkan yang ruas kiri ini mau kita tentukan, yaitu untuk yang memuat variabel y misalkan. Jadi untuk ruas kiri bisa kita tuliskan bentuknya y kuadrat dy, kemudian yang memuat variabel x kita kelompokkan di ruas kanan. Berarti ini x ditambah 3x kuadrat dx. Nah, sekarang berarti kita harus mengintegralkan kedua ruasnya. Jadi di sini kita integralkan integral y kuadrat dy sama dengan integral x ditambah 3x kuadrat dx. Sekarang kita operasikan masing-masing atau kita selesaikan masing-masing ruasnya. Kita selesaikan dulu yang ruas kiri. Berarti di sini integral y kuadrat dy ini adalah 1/3 y pangkat 3 ditambah c1. Kemudian untuk yang ruas kanan kita integralkan untuk fungsinya yaitu x ditambah 3x kuadrat dx. Berarti di sini yang pertama untuk x dulu, ini adalah setengah x pangkat 2 ditambah 3/3x pangkat 3 ditambah C2. Kemudian ini kita operasikan terlebih dahulu. Ini menjadi setengah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah C2. Nah, sekarang kita kelompokkan, berarti yang kita kelompokkan adalah konstantanya. Berarti di sini 1/3. Sorry, ini y pangkat 3 ya. Y pangkat 3 ini setengah x kuadrat ditambah x pangkat 3 C2 dikurangi C1, ini adalah C, sama-sama konstanta, jadi kita bisa tuliskan C. Sekarang karena untuk persamaan umum ini berarti kita mencari y, berarti di sini kita harus membuat bentuk atau ruas kiri ini menjadi bentuk y saja. Jadi di sini berarti bisa kita operasikan bentuknya menjadi y pangkat 3 sama dengan untuk 1/3-nya, karena dia bentuknya perkalian, 1/3 dikali y pangkat 3 berarti ini menjadi setengah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah c dibagi 1/3, atau itu sama aja dengan 1/2 x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah c dikalikan dengan 3. Jadi ini menjadi 3/2 x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 3c. Nah, 3c ini sama saja dengan konstanta juga. Jadi di sini bisa kita tuliskan menjadi C saja. Nah, sekarang ini harus diubah menjadi bentuk
Y. Jadi di sini Y sama dengan, karena dia pangkatnya 3 berarti menjadi akar pangkat 3 dari 3/2 X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah C. Nah, ini adalah persamaan umumnya. Nah, untuk mencari nilai C, ini kan harus kita cari ini. Nah, untuk mencari nilai C, kita harus menggunakan bantuan titik yang sudah ditentukan pada soal, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Jadi di sini kita akan mencari C, gitu kan? Cari C dengan titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Jadi di sini pada persamaan umum ini kita bisa mencari nilai C-nya dengan bantuan titik yang sudah ditentukan di soal. Jadi di sini kita tuliskan dulu persamaan umumnya. Kemudian kita substitusikan untuk X-nya 0, Y-nya 6. Jadi di sini Y-nya kita ganti dengan 6. Kemudian X-nya di sini kita ganti dengan 0. Kemudian ini kita operasikan. Sorry, ini bukan 6 ya. Ini 3. Jadi di sini 0 pangkat 2 adalah 0. Kita kalikan dengan 3/2 hasilnya 0. Ditambah 0 pangkat 3, 0 dikalikan dengan 3 hasilnya 0. Ditambah C. Jadi ini 6 sama dengan akar pangkat 3 dari C. Nah, sekarang karena yang dicari adalah C-nya, maka berarti akar pangkat 3 ini harus kita hilangkan. Akar pangkat 3 ini kan ini sama sajanya dengan C pangkat 1/3. Karena dia C-nya ini punya pangkat 1 dan akar pangkatnya 3, jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat, ini menjadi bentuk C pangkat 1/3. Karena yang mau kita cari hanya C-nya saja atau C pangkat 1, maka C pangkat 1/3 ini harus kita manipulasi menjadi C pangkat 1. Maka di sini bisa kita kalikan dengan 3. Jadi di sini C pangkat 1/3 ini kita kalikan dengan 3. Ini menjadi C pangkat 1 gitu. Nah, karena untuk memanipulasi ruas kanan ini kita kalikan dengan 3, maka ruas kiri pun berlaku yang sama. Jadi kita harus mengalihkan juga dengan pangkat 3 gitu. Jadi di sini berarti 6 pangkat 3. Kemudian yang ruas kanan juga kita pangkatkan dengan 3. Jadi di sini 6 pangkat 3 ini adalah 216, kemudian akar C pangkat 3 dipangkatkan 3, ini hasilnya adalah C. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai C-nya yaitu 216. Maka untuk persamaan khususnya di sini kita tinggal mensubstitusikan atau mengganti nilai C pada persamaan umum dengan nilai C sama dengan 216. Jadi di sini maka ini bisa kita dapatkan Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3/2 X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah C. Ini C-nya kita ganti dengan 216. Jadi ini Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3/2 X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 216. Nah, ini adalah persamaan khususnya. Kita contohkan untuk contoh lainnya di sini. Untuk nomor 2, contoh atau soal nomor 2 di sini misalkan ada di sini ada nilai dy per dx ini sama dengan x/2y. Untuk titik-titiknya yaitu y sama dengan 3, dx sama dengan 2.
Jadi di sini kita tinggal kelompokkan dulu. Berarti di sini 2y dy dan ruas kanannya x dx. Kemudian kita integralkan kedua ruasnya menjadi integral 2y dy sama dengan integral x dx. Kemudian kita integralkan atau kita operasikan, berarti ini y pangkat 1 kan, 2y ini kan 2y pangkat 1, berarti integralnya 2/2y pangkat 2 gitu kan, 2/2y pangkat 2 ditambah c1. Untuk ruang ruas kanan karena x ini punya pangkat 1, berarti di sini integralnya adalah 1/2 x pangkat 2 ditambah c2. Di sini berarti y kuadrat ditambah c1 sama dengan setengah x kuadrat ditambah c2. Kemudian kita kelompokkan untuk konstantanya ini menjadi setengah x pangkat 2 ditambah c2 dikurangi c1. Ini sama-sama konstanta, jadi kita tuliskan saja dengan c. Nah, sekarang bentuk umumnya berarti kita harus mengubahnya y kuadrat ini menjadi y gitu kan. Nah, di sini berarti kalau untuk mengubah y pangkat 2 menjadi y pangkat 1 berarti kan harus dikalikan dengan setengah gitu, atau dengan kata lain kita ubah menjadi bentuk akar karena bentuk akar itu sama dengan pangkat setengah gitu. Jadi di sini y sama dengan setengah x kuadrat ditambah c, tapi dia dalam bentuk akar. Akarnya itu pangkat 2 gitu. Nah, ini adalah bentuk persamaan umumnya. Sekarang kita akan mencari nilai c-nya. Untuk syarat ini cari c. Untuk syaratnya y sama dengan 3 di x sama dengan 2. Jadi di sini kita tinggal substitusikan saja pada persamaan umum yang kita dapatkan tadi. Kita ganti y-nya dengan 3 dan x-nya dengan 2. Kemudian ini kita operasikan. Setengah dikalikan 4y2 ditambah c. Nah, sekarang kita mau menghilangkan akarnya. Akar ini adalah bentuk pangkat setengah. Kita akan mengubahnya menjadi pangkat 1, berarti kita kalikan 2. Artinya kedua ruas juga harus kita kalikan dengan pangkat 2. Maksud saya kalikan dengan pangkat 2 ya. Jadi di sini 3 pangkat 2 sama dengan 2 ditambah c. Ini juga pangkat 2. Ini 9 sama dengan 2 plus c. Jadi di sini kita dapatkan nilai c-nya yaitu 9 dikurangi 2 yaitu 7. Maka di sini kita dapatkan untuk persamaan khususnya yaitu setengah x kuadrat ditambah 7. Ini adalah bentuk penyelesaian khususnya.